Baik, kelas person sudah selesai. Selanjutnya kelas apa yang perlu kita create? Apakah kita bisa langsung menulis atau mengimplementasikan kelas student atau lecturer atau malah kelas subject? Nah, di sini kita perlu melihat relasi antar kelas ya. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri menulis terlebih dahulu kelas student, kita akan mentok ketika akan membuat sebuah atribut yang bertipe array of subject. Kenapa? Karena kita belum membuat kelas subject. Oke, jadi di sini sudah tahu ya, setelah kelas person kita harus membuat kelas subject. Nah, bagaimana dengan lecturer? Kenapa kita tidak bisa membuat kelas lecturer? Ya, kelas lecturer juga sama seperti kelas student. Ya, ketika kita menulis atau mengimplementasikan kelas student, kelas lecturer ke dalam bahasa pemrograman Java, kita juga akan mentok ketika akan membuat sebuah atribut yang bertipe array of subject. Ya, karena kita belum mengimplementasikan kelas subject. Baik, dengan demikian kita akan terlebih dahulu menulis kelas subject. Oke, berikut ini adalah program dari kelas subject.java. Pertama sekali bisa dilihat di situ ada 4 atribut yang kita deklarasikan yang merupakan kelas variabel dari subject.java. Ada string code, string name, credit, dan ada price per credit. Ya, ini konstanta. Price per creditnya diberi nilai 30.000. Baik, berikutnya adalah konstruktor yang pertama, konstruktor tanpa nilai. Ya, di sini juga konstruktor tanpa nilai ini untuk menginisialisasi atribut. Nah, saya beri nilai defaultnya adalah dummy, sehingga ketika ada yang menginstansiasi objek subjek dengan menggunakan konstruktor tanpa parameter dan kemudian ngeprint nilainya ke layar, orang tersebut tahu bahwa itu adalah data dummy. Baik, yang kedua adalah konstruktor dengan parameter. Jadi di sini saya masukkan sejumlah parameter sama seperti yang dengan person, saya beri prefix new untuk setiap nama atribut. Ya, nama atributnya persis sama dengan nama atribut dari subjek, hanya diberi prefix new. Oke. Konstruktor yang ketiga adalah konstruktor copy constructor ya, copy constructor. Di sini parameter yang dimasukkan bertipe subjek juga. Nah, di sini untuk memberi atau mengassign nilai baru kepada masing-masing atribut yaitu code, name, dan credit menggunakan atau memanggil metode getter yang ada pada kelas subject. Perhatikan atribut keempat pada subjek adalah atribut konstanta. Konstanta itu artinya variabelnya tidak boleh berubah, jadi tidak perlu ada getternya. Kalau mau membuat setter boleh, tapi dalam hal ini sebenarnya tidak diperlukan. Kenapa? Karena price per credit ini tidak akan pernah diakses di luar kelas subjek ya, meskipun dia statik. Jadi dengan dia statik sebenarnya sudah bisa digunakan di luar kelas subjek. Kita tidak perlu menuliskan kelas setter dan getter untuk atribut price per credit. Oke, berikutnya adalah kelas setter. Ya, kelas setter ada 3 atribut yang perlu dibuat kelas setter, yaitu code, name, dan credit. Ya, biasa aja kelas setternya. Setelah itu ada kelas getter untuk dapat bisa mengakses nilai dari setiap atribut tersebut. Jadi getternya juga gak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Nah, yang berikutnya ada metode yang perlu ditulis, yaitu calculate subject price. Sesuai dengan petunjuk pada soal, untuk menghitung subject price ya, kita tinggal mengalihkan kredit dengan price per credit. Oke, jadi di sini tinggal kita tulis public double calculate subject price dan return credit dikali subject dot price per credit. Kenapa saya buat subject dot price per credit? Ya, jadi ini trik juga supaya kenapa price per credit itu kan
diberi modifier statik ya. Ingat pelajaran yang sebelumnya, apabila sebuah atribut statik akan diacu atau akan digunakan oleh sebuah metode, maka metode tersebut harus statik dulu, baru metode tersebut bisa menggunakan atribut yang statik. Nah, supaya tidak perlu membuat metode calculate subject price ini statik, maka price per credit ini saya akses melalui nama kelasnya, subject.price_per_credit, begitu. Baik, yang terakhir adalah method toString. Memang di soal tidak diminta untuk membuat method toString ya untuk subjek, tetapi saya pikir ini perlu gitu ya, karena nanti setiap kelas yang menggunakan kelas subjek yaitu student dan juga lecturer pasti ada toString-nya di situ. Jadi sebaiknya subjek juga punya toString sehingga memudahkan nanti ketika menulis metode toString di student maupun di lecturer, begitu ya. Oke, sekarang kita coba uji kelas subjek ya. Tadi saya tidak akan tunjukkan lagi kelas subjek itu di compile. Jadi asumsinya kalian juga sudah melakukan ya kelas subjek, kalian compile untuk melihat apakah masih ada error atau tidak. Nah, ini sekarang kita akan langsung coba menguji kelas subjek ya. Ini ada kelas tes di atas ya, kelas tes itu sudah dimodifikasi sehingga kita tambahkan kode program untuk menciptakan sejumlah objek subjek, begitu ya. Nah, untuk keperluan pengujian kita membuat ada 5 objek dari kelas subjek ya. Instansiasi kelima objek tersebut menggunakan konstruktor dengan parameter. Nah, untuk subjek 1 kodenya saya buat mp01 dan namanya subjek mp01 ya, jadi untuk memudahkan saja. Dan jumlah kredit untuk mata kuliah mp01 ini adalah 3. Kemudian subjek 2 ya, bisa dilihat sendiri kreditnya 2, subjek 3 kreditnya 2, subjek 4 kreditnya 4, dan subjek 5 kreditnya 4. Setelah itu masing-masing objek itu ditampilkan ke layar, kita panggil SOP subjek 1 sampai subjek 5 ya. Seperti apa sih hasilnya? Oke, kita coba eksekusi si test.java. Sebelumnya sudah dikompil test.java ini, dan kemudian inilah hasil dari eksekusi test.java. Baik, yang ditampilkan di layar ada 5 objek dari kelas subjek yang tadi kita sudah instansiasi pada kelas test.java ya. Di sini coba dilihat untuk subjek. Untuk objek subjek 1 itu code name-nya adalah mp01, subjek mp01, kreditnya 3 dengan price-nya adalah 90.000. Ya, ini benar ya, 3 kali 30.000. Nah, untuk tampilan price-nya sendiri ini bisa lebih diatur lagi supaya menampilkan nilai mata uang rupiah, dan juga mungkin untuk dihilangkan saja koma di belakangnya gitu ya, atau mau dibuat koma 00 gitu ya supaya lebih cantik ya. Jadi nanti ini kalian bisa coba-coba sendiri bagaimana formatting tampilan data ketika di SOP-kan ke layar. Berikutnya adalah objek dari subjek 2, bisa dicek ya, ini benar semua, tidak ada yang salah sampai dengan subjek 5 ya. Jadi demikian untuk kelas subject.java. Oke, kelas person.java sudah selesai kita implementasikan, sudah selesai diuji juga. Kemudian kelas subject juga sama, sudah selesai ditulis dan sudah selesai diuji. Nah, kelas apa yang selanjutnya akan kita implementasikan? Nah, untuk kelas selanjutnya ini karena person dan juga subjek sudah selesai, kita bisa pilih salah satu antara student atau lecturer. Baik, saya akan pilih, kita akan implementasikan terlebih dahulu kelas student ya, meskipun atributnya lebih
banyak ya, tapi saya prefer jelaskan yang lebih ribet terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah kelas student.java ya. Oke, pada kelas student.java yang ditampilkan di atas ya, ada kata kunci extends person. Jadi jangan sampai lupa ketika mendeklarasikan kelas student, tambahkan kata kunci extends person. Kenapa? Karena memang person adalah parent dari kelas student. Oke, kemudian kita masuk ke atributnya. Ini cukup banyak ya. Sementara di kelas diagram kan hanya ada dituliskan beberapa atribut, tidak sebanyak ini. Tapi memang terpaksa kita tambahkan beberapa atribut lain untuk membantu dalam memproses metode-metode lain yang ada di student.java. Baik, di sini mulai dari string ID, kemudian ada year of entry, ya tahun masuk student, kemudian studentnya semester berapa, kemudian ada variabel atau atribut bertipe array of subject. Ya, di sini array of subject ini langsung kita alokasikan, ya, tidak perlu menunggu dialokasikan di konstruktor. Kenapa? Karena ukuran dari array subject taken ini sudah ditentukan, yaitu sebanyak berapa? Ya, maksimal 5 elemen yang bisa disimpan oleh array subject taken. Kemudian ada array grades. Array grades ini juga kita langsung alokasikan di sini. Ya, array grades ini bertipe array of char, langsung kita alokasikan 5. Kenapa 5? Karena maksimal subjek yang bisa diambil oleh student ada 5, sehingga butuh 5 tempat penyimpanan grades juga. Oke. Nah, berikutnya ada variabel konstanta max credit. Max credit ini diberi modifier final saja, tidak perlu statik ya, dan juga diberi nilai 10. Artinya apa? Student meskipun sudah dibatasi dapat mengambil sampai 5 subjek, tetapi ada pembatasan kedua, yaitu yang pertama sebenarnya ya, urutan pertama. Jadi student tidak boleh mengambil mata kuliah lebih dari total 10 SKS. Begitu. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, agak berbeda dengan konstanta pada kelas subjek. Konstanta max credit di kelas student itu tidak menggunakan kata statik. Jadi ini bisa juga gitu ya, tanpa menggunakan kata statik ya. Ini cuma untuk memberikan variasi saja. Oke, berikutnya ada tambahan variabel yang tidak ada di kelas diagram ya. Kelas diagram di atas tidak ada ya. Ada variabel num subjects dan num credit. Num subjects ini untuk menampung sudah berapa sih isi dari array subject taken ya. Jadi sudah berapa mata kuliah atau subjek yang diambil oleh student. Yang kita sediakan masih tempat ya, masih kosong dalamnya. Nanti akan kita tambahkan subjek-subjek yang bisa diambil oleh student, dan itu kita perlu rekam sudah berapa, kita perlu simpan nilainya sudah berapa subjek yang ditambahkan ke dalam array subjects taken. Variabel yang berikutnya adalah num credit. Num credit ini bertipe integer sama dengan num subject. Num credit ini untuk menyimpan sudah berapa total SKS yang diambil oleh student. Jadi ini penting karena akan dicek, begitu, akan dicek. Ketika mau menambahkan subjek lagi ke dalam subject taken, ini akan dicek pertama sekali. Apakah 6 kreditnya masih memenuhi syarat, yaitu tidak boleh melebihi 10 SKS, begitu. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, ada variabel yang menyimpan jumlah num subjects. Kenapa tidak ada yang menyimpan berapa jumlah grade yang sudah masuk ke dalam array grades ya? Sebenarnya bisa-bisa aja kita tambahkan
satu variabel lagi untuk menampung berapa jumlah grades yang sudah di-entry ke dalam array grades. Tapi di sini tidak perlu. Kenapa? Karena array grades ini sebenarnya kan tergantung pada subjects taken gitu ya. Dia tergantung pada subjects taken. Jadi berapa subjects taken yang sudah berisi, segitu pula lah grades yang perlu diisi juga. Tidak boleh lebih dari isi dari subject taken. Misalnya subject taken kita isi dengan 3 subjek, maka grade harus 3 juga. Tidak bisa kita isi dengan 4 nilai, begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah constructor. Jadi di constructor ini ada constructor tanpa parameter ya. Di constructor tanpa parameter kita perlu memanggil super. Ya, super ini akan memanggil constructor tanpa parameter yang berasal dari parentnya, yaitu person ya. Jadi dia akan memanggil constructor tanpa parameter pada person, di mana di person itu namanya itu kalau tidak salah tadi kan dikasih nama dummy ya. Oke, baru kemudian atribut yang dimiliki oleh si student itu diinisialisasi. Di sini ID-nya saya inisialisasi dengan 0, year of entry-nya 0, semesternya 0, 6 subjeknya -1, dan 6 kreditnya 0. Nah, di sini 6 subjects ini boleh menggunakan -1 atau 0. Kalau menggunakan -1 itu artinya nanti kita akan mengisi subject taken mulai dari indeks 0 ya. Jadi -1 itu penanda bahwa belum ada subjek yang ditambahkan ke dalam subjek taken. Sekalian juga indeks 0 belum berisi. Nah, kalau kita menggunakan 6 subjeknya 0 untuk mengindikasikan bahwa belum ada subjek yang ditambahkan ke dalam subjek taken, maka ini akan bisa menyebabkan kita tidak memakai indeks 0 pada array subjek taken, begitu ya. Jadi nanti alih-alih kita bisa punya 5 elemen, kita tinggal punya 4 elemen yang bisa ditambahkan dalam subject taken. Itulah sebabnya di sini 6 subjects-nya saya inisialisasi dengan -1 sebagai penanda belum ada subjek ditambahkan ke dalam subject taken. Namun perlu diperhatikan ya, kita perlu sepakat kalau seperti ini, maka kalau 6 subjeknya bernilai 0, itu berarti bukan belum ada, tetapi ada satu yang sudah ditambahkan di posisi indeks 0 di subject taken. Oke, itu untuk konstruktor tanpa parameter. Kemudian untuk konstruktor dengan parameter ya, di sini konstruktor untuk parameter ada 2 versi ya. Nah, coba dibaca di konstruktor dengan parameter yang pertama, di situ ada komentar. Jadi subjects taken dan grades akan diisi belakangan. Ya, jadi di sini konstruktor ini hanya akan mengisi variabel-variabel yang bukan array. Sementara untuk array subject taken dan grades akan diisi belakangan. Begitu, makanya di sini yang perlu diisi hanya new ID, year of entry, semester, kemudian 6 subjects-nya diinisialisasi dengan -1 dan 6 kreditnya juga 0 karena memang belum ada gitu ya. Nah, di sini perhatikan juga di sini ada pemanggilan konstruktor parameter dari parent ya. Ada pemanggilan super sambil memasukkan parameter untuk new name, untuk name, address, gender, dan new year of birth. Jadi mau nggak mau memang ketika menggunakan konstruktor dengan parameter ini ada banyak parameter yang perlu kita masukkan, mulai dari apa yang dimiliki oleh si person yang diturunkan ke student dan juga apa yang hanya dimiliki oleh student. Oke, versi konstruktor dengan parameter yang kedua ya, coba dibaca komentarnya di situ. Di sini diasumsikan new subject taken ini berisi maksimal 10 SKS. Jadi ketika membentuk objek student, maka asumsinya sudah ada dulu array subject taken di luar. Sebelum membentuk objek student sudah ada array subject taken, sehingga tinggal di input
ketika melakukan instansiasi kelas student. Nah, di sini perhatikan ya, ada pemanggilan super juga, kemudian pemberian nilai pada ID, year of entry, semester. Nah, di sini ada yang agak berbeda ya. Di sini ada pemanggilan setter. Ya, setter yang mana? Ada set subject taken, dia menerima new subject taken yang bertipe array. Kemudian parameter yang kedua adalah nilai 6 subjects. Ya, nilai 6 subjek. Ada berapa sih subjek yang ada di dalam subject taken? Bu, kenapa sih tidak kita pakai saja subject taken dot length? Ya, subject taken dot length itu hanya akan mengambil panjang atau jumlah elemen, bukan elemen real yang ada di dalam array. Ya, akan mengambil ukuran, bukan ada berapa elemen yang sudah terisi. Makanya kita tetap perlu memasukkan nilai 6 subjek. Ada berapa subjek di dalam new subject taken itu. Kemudian yang kedua ada set grades. Jadi set grades ini menerima parameter yang bertipe array of character. Kalau set subject taken dia menerima array of subjects dan juga parameter yang bertipe int. Di set grades dia tidak perlu lagi menerima berapa jumlah grade yang akan dimasukkan. Ya, nanti kita lihat kenapa. Dan si set grades ini hanya menerima satu buah atribut yang bertipe array of character. Oke, baru kemudian ada 6 kredit ini dia berisi berapa sih jumlah 6 kredit yang sudah ada pada new subject taken. Ya, asumsinya di sini ketika membuat variabel atau new subject taken di main, asumsinya sudah diperhatikan ya, tidak melebihi 10 SKS. Oke. Nah, yang terakhir adalah copy constructor. Ya, copy constructor sama ya. Jadi copy constructor ini menerima parameter yang bertipe student dan tetap pemanggilan super ya, teman-teman ya. Pemanggilan super untuk memanggil konstruktor yang dengan parameter. Kemudian di sini ada pengisian ID, year of entry, semester yang diambil dari nilai CS ya dengan menggunakan metode getter. Kemudian subject dan grades dari si kelas this itu, dari objek this itu diambil dari si get dari CS juga ya, dari CS juga. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, ini kenapa tidak perlu memberi nilai pada num kredit ya? Kenapa tidak perlu memberi nilai pada num kredit? Ya, nanti kita akan lihat ya, kenapa tidak perlu ada num kredit sama dengan new num kredit ya. Oke. Berikutnya adalah setter. Di sini ada setternya, ada lumayan banyak ya. Pertama sekali kita akan bahas setter untuk variabel yang bukan reference. Jadi set ID, set year of entry, dan set semester ini tidak ada yang aneh di sini ya. Jadi dia return type-nya void dan juga menerima parameter sesuai dengan tipe data dari atribut yang akan diisi. Nah, yang berikutnya nih, setter untuk subject taken. Ya, tadi di awal saya sudah cerita bahwa subject taken ini setternya ini bisa ada banyak variasinya kita sediakan. Kenapa? Karena dia berupa array. Jadi ada kemungkinan nih kita butuh sebuah setter yang bisa memasukkan elemen ke dalam subject taken satu persatu. Ya, satu persatu. Jadi kayak add ke dalam array gitu. Dan yang kedua, versi yang kedua bisa saja kita butuh sebuah setter yang langsung mengcopy satu bundle, satu array ke subject taken gitu ya. Nah, bisa juga nih ya ada variasi yang ketiga, yaitu
kita butuh set subject taken untuk mengganti nilai subjek yang ada di dalam array. Jadi di sini kalau kita mau mengganti, kita perlu penunjuk indeks. Di indeks berapa sih yang mau diganti nilainya? Paham ya? Jadi ada 3 variasi. Yang pertama untuk menambahkan subjek ke dalam subject taken dengan kondisi subject taken itu masih kosong atau sudah berisi. Ya, penambahannya itu teratur mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Situasi yang kedua adalah kita ingin setter yang dapat mengcopy sebundle array subject taken yang sudah di-create pada main dan langsung dikopikan ke si objek student yang kita buat gitu. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita butuh setter yang bisa mengganti nilai salah satu subjek yang ada di dalam subject taken. Nah, di sini kita butuh informasi tambahan di indeks keberapa tuh yang mau diganti datanya. Begitu ya. Oke, mari fokus dengan metode subject taken yang saya bungkus di dalam komen gitu ya, yang warna hijau itu. Ya, jadi metode set subject taken dari baris 60 sampai 67 sebenarnya logikanya sama dengan yang ada pada baris 68 sampai 76 gitu ya, tapi bedanya adalah pada written type. Nah, set subject taken di baris 60 sampai 67 ini benar-benar mengikuti aturan umum pada saat membuat setter ya. Jadi written type-nya itu adalah void dan dia menerima sejumlah parameter gitu ya. Nah, kita coba bedah ya. Di set subject taken ini untuk menambahkan subjects ke dalam array subject taken gitu ya, secara berurutan mulai dari indeks 0 jika kosong, kemudian 1 jika kosong, 2 jika kosong gitu sampai batas maksimum terpenuhi. Oke. Nah, di sini untuk supaya bisa mengecek sudah tercapaikah batas maksimum jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa, dibutuhkan sebuah variabel bantuan yaitu variabel temp untuk menampung hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan num kredit ya, num kredit dengan kredit dari subjek yang akan ditambahkan ke dalam subject taken. Oke. Ya, kenapa tidak ditampung di num kredit saja? Ya. Kita solusi itu bisa, tapi kurang baik. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti 6 kreditnya sudah bertambah padahal subjeknya tidak bisa ditambahkan ke dalam subject taken karena sudah melebihi batas begitu. Makanya di sini saya prefer menggunakan variabel tambahan. Oke. Nah, kita masuk ke baris 70 ya. Di baris 70 ini adalah filter ya untuk apakah subjek yang baru itu bisa ditambahkan atau tidak. Perhatikan di situ ada 2 validasi. Yang pertama, 6 subjek kecil dari 4 dan temp kecil atau sama dengan 10 ya. Untuk 6 subjek kecil dari 4, kenapa kecil dari 4? Kenapa bukan kecil dari 5? Ya, tadi kita di awal saya sudah jelaskan bahwa kesepakatan kita 6 subjek itu subject taken itu masih kosong apabila 6 subjeknya minus 1 gitu ya. Nah, kalau 6 subjeknya 0 bukan berarti tidak ada subjek yang ditambahkan, tetapi itu berarti ada 1 subjek yang sudah ditambahkan pada posisi indeks 0. Oke, jadi masuk akal ya. Jadi kita akan mulai dari 0 sampai 4. Jadi harusnya lebih kecil dari 4. Kenapa lebih kecil dari 4? Kenapa tidak lebih kecil atau sama dengan 4? Ya. Nah, ini perlu dibuat lebih kecil dari 4 karena di dalam jika 6 subjeknya 3 itu masih bisa ditambah 1 subjek ya. Ya, nanti kalau sudah mencapai 4 tidak boleh lagi ditambahkan. Jangan sampai 6 subjeknya sudah ditambah plus-plus begitu. Oke.
Nah, ini syarat 6 subjek kecil dari 4 dan tem kecil sama dengan 10 itu harus ampersand NN gitu ya. Harus berupa logika N gitu, bukan OR. Nah, apabila sudah memenuhi syarat ya, jadi subject taken, array subject taken belum penuh, kemudian kreditnya juga belum mencapai batas 10 SKS, barulah kemudian 6 subjek ini di plus-plus ya. Bayangin tadi kalau kita buat 6 subjeknya kecil atau sama dengan 4, dia akan masuk ya. Padahal sudah 4, dia akan masuk ke dalam 6 subjeknya ditambah satu lagi. Nah, ini akan berpotensi menyebabkan running time error karena mengakses indeks array yang tidak ada. Begitu ya. Oke, 6 subjek di plus-plus tambah 1 ya. Misalnya anggap kondisi awal adalah 6 subjeknya minus 1. Maka 6 subjek menunjuk angka 0 ya, berisi angka 0. Kemudian num kreditnya itu diupdate ya. Num kreditnya diupdate ditambah dengan kredit dari subjek ya, baru ditambah setelah bisa ditambahkan ya. Dijumlahkan setelah bisa subjek itu ditambahkan dalam subject taken. Nah, setelah itu baru kemudian subjeknya ditambahkan ke dalam array subject taken, yaitu di posisi indeks 0 karena 6 subjeknya isinya 0 gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di baris 68 sampai 76 logikanya sama. Ya, logikanya sama, bedanya hanya pada return type. Kenapa sih butuh return type diubah return type-nya menjadi boolean? Nah, jadi begini, idenya adalah ketika mau menambahkan suatu subjek ke dalam subject taken array, kita butuh informasi dong, itu penambahannya berhasil atau tidak. Kenapa butuh informasi itu? Karena untuk menambahkan subjek ke dalam subject taken itu ada syaratnya, ada batasnya gitu. Jadi selama itu terpenuhi bisa ditambahkan, jika tidak maka tidak bisa ditambahkan. Tentu seorang user, pengguna kita akan sangat terbantu jika ada informasi yang menyatakan, oh, subjek yang kamu tambahkan itu berhasil ditambahkan atau tidak. Itulah sebabnya metode set subject taken pada baris 60 sampai 67 saya komen dan saya copy di baris berikutnya dengan return type-nya diubah menjadi boolean. Jadi kalau subjeknya berhasil ditambahkan ke dalam subject taken, dia akan return true, tapi sebaliknya akan return false begitu ya. Itu untuk variasi set subject taken yang pertama. Variasi yang kedua ini adalah jika kita ingin mengganti nilai salah satu elemen di dalam subject taken. Jadi ini sudah berisi sudah berisi subject takennya, kemudian kita ingin mengubah salah satu, misalnya nama subjeknya di indeks ke 0 atau di indeks ke 1 misalnya kita mau ubah. Nah, untuk itu kita perlu cek sebelum diubah, harus dipastikan dulu bahwa indeks tersebut berada pada range 0 sampai 4 ya, jangan sampai mengubah sesuatu yang tidak ada gitu ya. Harus dipastikan dari range 0 sampai 4. Nah, di sini ada satu lagi nih yang kurang, harusnya ada penambahan pengecekan juga indeks yang mau diubah itu, indeks elemen yang mau diubah itu harus lebih kecil dari 6 subjek. Lebih kecil atau sama dengan 6 subjek. Jangan sampai 6 subjeknya masih isinya 2 dan kita mau mengganti isi dari subject taken pada indeks ketiga ya. Jadi ini perlu diperbaiki lagi nih ya, baris 77 sampai 80 di pengecekan if conditionnya di baris 78 itu ditambah jadi ada ampersand untuk memeriksa apakah IDX-nya lebih kecil atau sama dengan 6 subject. Oke. Nah, untuk variasi set subject taken yang ketiga ya, ini untuk apabila ada satu bundle array subject taken yang sudah kian di create di min, dan itu yang akan ditambahkan ke dalam suatu objek student
Nah, kita pakai set subject taken variasi yang ketiga. Nah, setter ketiga ini butuh dua parameter. Yang pertama adalah array-nya sendiri, array dari subject taken-nya sendiri, dan yang kedua adalah ukuran jumlah subjek yang sudah ada di dalam array tersebut. Nah, gunanya apa? Supaya di dalam setter tersebut terjadi proses pengkopian dimulai dari 0 sampai dengan jumlah 6 subjek itu akan di copy ke dalam subject taken-nya si objektis, begitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah set grade. Ya, set grade. Nah, berbeda dengan set subject taken, set grade ini hanya ada dua variasi. Kenapa hanya ada dua variasi? Karena di situ saya sudah tulis ya, karena grade tergantung pada subject taken sebenarnya ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus sudah berisi subjek dulu baru kemudian grade bisa diisi ya. Nah, di sini juga ada metode set grade yang saya komen gitu ya, yang saya bungkus dengan komen, jadi dia berwarna hijau. Kenapa seperti itu ya? Ini lagi-lagi saya mau jelaskan bahwa set grade pada baris 89 sampai 93 logikanya sama dengan yang ada pada 94 sampai 100. Bedanya hanya pada written type. Alasannya sama seperti set subject taken yang sebelumnya gitu ya. Bedanya hanya di written type. Jadi ini karena kita butuh informasi apakah grades-nya berhasil ditambahkan atau tidak. Ya. Oke, jadi di set grades versi pertama ini ya butuh informasi grade itu akan ditambahkan di indeks keberapa ya, akan ditambahkan di indeks keberapa. Kenapa tidak kenapa tidak ditambahkan secara terurut seperti yang pada subject taken? Coba bisa nggak? Ya mungkin bisa gitu ya, tapi di sini saya cuman butuhnya dua variasi aja ya. Jadi butuh informasi berapa sih indeksnya yang mau ditambahkan, indeks subjek berapakah yang akan ditambahkan nilai. Nah, itu kenapa tidak boleh menambahkan grade tanpa informasi indeks gitu ya. Nah, nanti di dalam set grade ini akan dicek apakah indeks tersebut berada pada range 0 sampai 6 subjects ya, dari 0 sampai 6 subjects. Kalau iya maka nilai bisa ditambahkan ke dalam array grades. Kalau tidak, artinya ada usaha untuk memberi nilai pada mata kuliah yang tidak diambil oleh student. Begitu ya. Nah, variasi yang kedua adalah apabila di main sudah ada array of grades, dan array of grades itu yang ingin langsung ditambahkan ke dalam objek student ya, sama seperti yang set subject taken di atas. Oke. Setter yang berikutnya adalah set 6 subjek dan set 6 kredit ya. Jadi setter ini disediakan apabila ingin ngeset secara langsung berapa 6 subjeknya dan berapa 6 kreditnya. Ini berguna ketika kita panggil copy constructor ya. Disitu kan ada mengeset 6 subjek dan 6 kredit ya. Meskipun kalau dipikir-pikir harusnya 6 subjek ini tidak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena dia tergantung pada isi subject taken, tidak bisa diubah-ubah. Begitu juga dengan kredit ya. Tapi di sini saya catat, saya kasih highlight bahwa ini disediakan untuk keperluan copy constructor. Nah, bagaimana supaya tidak dipergunakan secara sembarangan nanti mengenai hal ini akan kita bahas, akan kalian dapatkan, akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang getter. Ya. Getter di sini
untuk get ID, get year of entry, dan get semester itu masih sama. Ya, ini merupakan pasangan dari setter di atas, ini variabel biasa. Nah, yang menantang itu adalah bagaimana get subjects taken dan bagaimana get grades. Ya. Oke, sama seperti subjects taken. Jadi get subjects taken ini juga ada variasi ya, tapi di sini hanya ada 2 variasi ya. Hanya ada 2 variasi, tidak ada variasi untuk mengambil apa namanya? Untuk Jadi di sini hanya ada 2 variasi. Variasi yang pertama adalah get subjects taken untuk mengembalikan seluruh array subjects taken. Ya, seluruh array subjects taken. Di dalam algoritmanya adalah ditampilkan dulu, diberikan dulu, di-create dulu sebuah array temp yang bertipe subject yang ukurannya sama dengan subjects taken. Nah, baru kemudian di-copy isinya ke array temp, dan array temp itulah yang di return. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya tidak terjadi pengembalian alamat ya, supaya yang diberikan itu adalah benar-benar objek baru, bukan objek dirinya sendiri, karena kita sudah pelajari ya, itu akan saling mengacu dan akan merepotkan karena ada dua variable reference yang bisa mengubah objek yang sama. Oke. Variasi get subjects taken yang kedua adalah apabila ingin mengambil subjek tertentu dengan mengetahui indeksnya. Nah, untuk ini perlu dicek dong, indeksnya itu berada pada range 0 sampai 6 subjek baru bisa di return. Begitu. Ya, di sini yang dibuat adalah masih dalam range 0 sampai 5. Harusnya 0 sampai 6 subjek ya. Jangan sampai coba mengakses range range subject taken yang tidak ada isinya, yang belum diisi. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah get grades. Ya, get grades ini sama, ada 2 variasi. Ya, yang pertama untuk mengembalikan satu bundle array, dan yang kedua adalah untuk mengambil grades tertentu dengan mengetahui indeksnya. Ya, ini harus diupdate juga algoritmanya ya. Harusnya range yang dicek itu ada range 0 sampai 6 subjects. Yang berikutnya adalah getter 6 subjects dan getter credit, yaitu biasa ya. Dan yang terakhir adalah toString. Nah, di sini sangat menarik toString dari si student ini karena dia bisa memanfaatkan toString dari person dan juga toString dari subject, sehingga tidak perlu mengulang kode program yang sudah ada di kelas yang lain ya. Perhatikan di sini, untuk mencapai tampilan student, menampilkan data objek student ke layar tanpa harus mengulang-ulang menulis kode program ya, di sini dibutuhkan 2 buah variabel tambahan. Yang pertama adalah str student yang bertipe string, dan yang kedua adalah str subject. Oke. Nah, di str student itu str student ini akan menampung toString, hasil toString dari person, dan juga string dari variabel yang dimiliki oleh student, antara lain yaitu ID, year of entry, semester gitu ya. Ya. Itu di baris 158, jadi ada super toString ditambah string dari student. Kemudian variabel str subject. Str subject ini digunakan untuk menampung ke dalam sebuah string data subjek dari subjek yang diambil oleh student. Misalnya studentnya mengambil 3 subjek ya, 3 subjek. Nah, itu harus ditampung di dalam sebuah string begitu. Nah, di sini pada student ini dia tidak menggunakan toString dari subjek ya, tidak menggunakan toString dari subjek. Kenapa? Karena toString pada subjek itu ada menghitung price per subjek ya, price per subjek, yang mana ya bisa aja sih ditampilkan, tapi menurut saya di sini si mahasiswanya lebih butuh ditampilkan
nama dan kode mata kuliah serta berapa jumlah kreditnya, serta kemudian ditambah dengan grade dari mata kuliah tersebut yang diperolehnya. Ya, jadi untuk code dan get name itu diambil dari elemen subject taken ya, subject taken E. Sementara untuk grades itu diambil dari array grades ya. Setelah itu ditampung di masing-masing variabel str student dan str subject. Di bawahnya di baris 163 tinggal di return str student di combine ditambah dengan str subject. Oke. Pengujian untuk kelas student dimulai dari baris 30 sampai baris 60 di kelas test.java ini. Ya, di sini diciptakan 3 buah objek, yaitu student 1, 2, dan student 3. Oke. Ya, student 1 namanya Ucok, bla bla bla, keterangannya. Student 2 Butet, kemudian student 3 si Siti ya. Oke. Nah, kemudian ini menggunakan konstruktor yang mana subject taken dan grades-nya diisi belakangan. Ya, saya pilih menggunakan set subject taken tersebut ya. Variasi pertama kalau tidak salah. Nah, setelah mengisi data utama setiap student, barulah kemudian mengisi masing-masing subjek ke dalam subject taken ya. Nah, untuk mengisinya itu setiap pengisian subject taken ke dalam array subject taken itu dibungkus dalam if ya. Jika if sukses menambahkan subjek ke dalam subject taken, maka muncul pesan. Tapi jika tidak sukses juga akan muncul pesan ya. Akan muncul pesan. Kenapa? Ya biasanya itu karena SKS-nya sudah melebihi dari 10 SKS gitu ya. Nah, ini saya tambahkan 4 subjek ke dalam student 1 ya. Student 1 saya tambahkan 4 subjek mulai dari subjek 1, 2, 3, dan 5 ya. Nah, ini kalau tidak salah tadi itu subjek 1 itu 3, subjek 2 2, subjek 3 2, dan subjek 5 adalah 4. Harusnya subjek 4 tidak bisa lagi ditambahkan ke dalam subjek taken-nya si student 1. Harusnya muncul error bahwa subjek tidak berhasil ditambahkan gitu. Nah, yang berikutnya setelah subjek berhasil ditambahkan ada baris 51 sampai 57 untuk menambahkan nilai dari setiap subjek yang diambil oleh student. Ya, di sini ditambahkan 3 grade ya. Tambahkan 3 grade, yaitu grade A untuk subject 1 ya di indeks 0, kemudian grade B untuk subject 2 yang disimpan di indeks 1, dan grade D untuk subject 3 yang disimpan di indeks 3. Nah, kalau sebelumnya penambahan subjek dalam array subject taken dibungkus dalam conditional if else, di sini untuk set grade saya cukup mengenali apakah tidak berhasil. Jika tidak berhasil maka akan muncul pesan bahwa grades tidak berhasil ditambahkan. Kenapa? Kapan tidak berhasil ditambahkan? Apabila grade yang mau ditambahkan lebih besar dibanding jumlah subjek yang ada, atau jika array grade sudah penuh begitu ya. Nah, setelah berhasil menambahkan subjek dan grades ke dalam objek student 1 ya, kemudian isi dari student 1 itu ditampilkan ke layar menggunakan SOP ya. SOP pemanggilan objek student 1 itu akan otomatis memanggil toString. Oke. Nah, kita akan coba mengeksekusi kelas test.java ya. Ya. Kita eksekusi, ini hasilnya ya. Ini hasilnya bisa dilihat bahwa untuk penambahan subjek ya, subjek 4 itu tidak berhasil ditambahkan. Kemudian untuk grade
ya, tidak ada muncul pesan bahwa grade tidak berhasil ditambahkan. Dan yang kemudian ini muncul data dari student 1, ya, data dari student 1, ya, mulai dari namanya, kemudian ID-nya, kemudian tahun masuknya, dan juga subjek apa saja yang diambilnya beserta nilai yang diperolehnya. Begitu. Oke, jadi demikian ya, kita sudah selesai membuat kelas person, kelas subjek, dan kelas student.java. Terus berhasil juga kita uji masing-masing pakai kelas test.java. Lalu bagaimana dengan kelas lecturer? Ya, sebenarnya kelas lecturer itu lebih sederhana dibanding kelas student. Oleh karena itu saya tidak bahas lagi di sini karena kita sudah bahas bagian yang lebih sulitnya, yaitu student.java. Harapan saya adalah kalian bisa belajar dari bagaimana kita menulis kelas student.java, kemudian kalian memperbaiki kelas lecturer.java, begitu ya. Namun nanti di sini saya tunjukkan juga hasil dari eksekusi kelas lecturer.java, ya. Bisa dilihat ya di atas kali ya, di atas. Oke, sampai di sini untuk pembahasan UTS praktikum yang sudah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Semoga dapat memberikan pencerahan dan menambah ilmu kalian dalam mengimplementasikan kelas diagram ke dalam bahasa pemrograman Java. Terima kasih.